kita bahas tentang suami atau istri. Kita lihat dulu suami. Ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kalian separuh apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Illam yakul lahunna walad, jika tidak ada bagi mereka anak. Ini ketentuan pertama ya. Suami mendapatkan setengah harta warisan jika tidak ada anak. Tidak ada anak dari istri yang wafat. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak ba'di wasiyati yusina biha audain. Jika mereka mempunyai anak, maka bagi kalian seperempat ya, dari apa yang mereka tinggalkan. Ba'di wasiyati yusina biha audain, setelah wasiat yang mereka wasiatkan atau utang. Jadi ada berapa ketentuan di sini, Fafilah. Jadi yang pertama, idza matatiz zaujatu wa lam takhlu far'an warisan fa inna nasibaz zauji nisf. Jika meninggal seorang istri tidak meninggalkan anak sebagai ahli waris, istri yang meninggal tidak ada anak sama sekali, maka fa inna nasibaz zauji nisf, maka bagian suami itu adalah 1/2. Jadi kalau kasusnya yang meninggal itu perempuan ya, perempuan meninggal, dia punya suami tapi tidak ada anak di bawah, maka suaminya mendapatkan setengah. Kemudian walahunna rubu'u mimma fa in kana lahunna walad, jika mereka punya anak, yang meninggal ini ya, meninggal punya anak, falakumur rubu'u mimma tarak, maka bagi kalian seperempat apa yang ya ditinggalkan. Jadi kalau kasus kedua, yang meninggal ini punya anak, saya dia punya anak ya entah laki atau perempuan, sama saja, tidak ada bedanya ya. Berapapun, mau 1, mau 2, dan seterusnya. Maka dalam kasus semacam ini, suami mendapatkan rubu ya, 1/4. Baik ya. Kemudian bagaimana dengan bagian istri? Sebaliknya di kelanjutan ayat disebutkan, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Bagi mereka, bagi istri, 1/4 dari apa yang kalian tinggalkan jika tidak ada bagi kalian anak. Jadi kalau kasusnya yang meninggal adalah suami, yang meninggal adalah suami ya, suaminya yang meninggal, tidak ada anak, maka istri dapat 1/4. Kalau ada anak gimana? Misalnya anaknya 1 juga nggak apa-apa ya, atau lebih. Misalnya ini lebih ya. Laki perempuan tidak ada bedanya. Tadi kelanjutan ayatnya disebutkan, fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Jika kalian punya anak ya, maka bagi mereka 1/8 dari apa yang kalian tinggalkan. Jadi dalam kasus yang kedua ini ada anak, istri memperoleh 1/8. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain, ya, setelah wasiat ya, yang diwasiatkan atau utang. Tentang wasiat ini juga disebutkan di ayat sebelumnya ya, ayat 11. Di dalam Al-Quran itu disebutkan wasiat dulu baru utang. Selalu disebutkan wasiat dulu baru utang. Padahal sebetulnya secara praktis ya, yang dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, utang dulu baru wasiat. Ya. Jadi penyebutan
utang dulu, wasiat dulu baru utang dalam ayat Al-Quran itu bukan berarti wasiat lebih didahulukan daripada utang. Ya. Tetap yang didahulukan adalah utang. Ad-dainu muqaddamun alal wasiyah. Ya. Ini didasarkan pada riwayat ya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Innakum lataqra'una hadhil ayata min ba'di wasiyati yusi biha audain." Atau nanti di ayat berikutnya disebutkan min ba'di wasiyati yusa biha audain. Seolah menunjukkan wasiat dulu baru utang. Tapi ya Ali radhiyallahu taala anhu melanjutkan, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bid-daini qabla al-wasiyah. Beliau ya Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan utang dulu sebelum wasiat. Nah, mengapa penyebutan wasiat didahulukan daripada utang, padahal pada faktanya bayar utang dulu baru wasiat? As-Sabuni rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan hikmahnya ya. Wala'allal hikmata fi hadzal taqdim, tampaknya atau agaknya hikmah dalam didahulukannya penyebutan wasiat daripada utang. Kata beliau, anna daina sabitun fi zimmatil madini qabla al-wafati wa ba'daha. Bahwa utang itu berlaku dalam tanggungan orang yang berutang sebelum wafat dan sesudahnya. Sebelum dia wafat pun sudah ada utang itu kan. Ya. Itu berbeda dengan wasiat. Wasiat itu baru ada setelah meninggal. Kemudian kata beliau, walahu mutalibun min kibalin nasi wa huwa dain. Ada yang menuntutnya. Ya, dari manusia itu ada yang menuntut, yaitu orang yang memberi utang. Ya, beda dengan wasiat. Orang yang diberi wasiat itu belum tentu tahu ada wasiat. Ya. Karena wasiat itu kan dari satu arah. Paham maksudnya? Kalau utang kan dua arah itu. Ada yang memberi utang, ada yang berutang. Sementara wasiat itu ya murni pemberian dari orang yang berwasiat. Maka dalam konteks utang itu sudah akan ada yang nuntut, yaitu orang yang memberi utang. Yutalibu bihil warasata wa yulahiqu, yang akan menuntut atau menuntut ahli waris ya, dan menjumpai mereka. Hatta yadfa'u lahu haqqah, hingga mereka yakni para ahli waris itu menunaikan kepadanya hak ya orang yang berutang. Nah, bi khilafil wasiyah, berbeda dengan wasiat. Fa innaha tabarru'un mahdhun, karena wasiat itu tabarru' semata. Itu akad kerelaan dari orang yang berwasiat, bukan dari kedua belah pihak. Saya dipahami ya? Kemudian yang kedua, walaysa hunaka ma yutalibu biha minal bashar. Juga tidak ada yang menuntut, orang yang menuntut. Karena bisa jadi yang diberi wasiat juga nggak tahu. Atau kata beliau lebih lanjut, fali alla yatahawanan nasu fi amriha ya wa tashuhha nufusul warasati biadaiha. Maka agar tidak diremehkan ya oleh orang-orang urusan wasiat dan tidak menjadi kikir ya, diri ahli waris ya, untuk menunaikannya, qaddamahallahu tabaraka wa taala fi dzikri wa tanabbah. Maka itu didahulukan oleh Allah tabaraka wa taala dalam menyebutkan. Ya, maka perhatikan ya. Jadi disebutkannya wasiat itu bukan untuk menunjukkan wasiat duluan, tetap utang. Hanya saja ada perkara penting dalam wasiat itu yang bisa saja dilupakan. Ya, begitu ya. Jadi sekali lagi aturannya ad-dainu muqaddamun alal wasiyah. Utang didahulukan atas wasiat. Nah, baik, kita kembali ke ketentuan tadi ya, istri ini. Jadi ketentuannya idza mata zauj, kalau meninggal suami, walam yahluf far'an warisan, tidak meninggalkan ahli waris ke bawah, enggak ada anak ya dan seterusnya.
fa inna nasibaz zaujati awiz zaujati rubu'. Maka bagian dari istri itu seperempat. Kemana kalau istrinya banyak? Sama, tetap seperempat. Jadi mereka berserikat. Saya saja ini yang laki-laki ini istrinya banyak ya. Dia meninggal. Maka semua istrinya ini berserikat dalam seperempat kalau tidak ada anak. Anaknya dari si yang meninggal. Bukan anaknya yang perempuan ya. Anaknya dari orang yang meninggal. Karena bisa saja yang perempuan ini punya anak lain dari suaminya yang sebelumnya. Nah, demikian pula kalau dia punya anak. Maksudnya ini anak yang diperoleh dari suami yang meninggal ini. Dia meninggal, ada anak, maka mendapat 1/8. Berapapun banyaknya istri. Ya, misalnya 3 orang gitu ya. Maka mereka berserikat dalam 1/8. Meskipun bisa jadi yang punya anak itu cuma satu. Yang duanya nggak ada anak. Tetap bagiannya 1/8. Ya, bisa dipahami ya. Jadi idza mata zauj, kalau meninggal seorang suami wa qad khalafa far'an warisan, ada anak yang dia tinggalkan sebagai ahli waris, fa inna nasibaz zaujati aw zaujati sumun. Maka bagian istri atau istri-istri itu 1/8. Baik ya, cukup jelas ya di ayat ini. Nah, sekarang hukum kedua atau hukum ketiga ya, yang disebutkan di dalam ayat ke-12 surah An-Nisa ini adalah tentang saudara-saudari seibu. Saudara-saudari seibu. Yang seayah atau saudara kandung itu ada di penghujung surah An-Nisa. Nah, kita bahas ini dulu, saudara-saudari seibu. Saudara-saudari seibu paham ya? Misalnya laki-laki meninggal ya. Dia meninggal, dia punya orang tua. Orang tuanya, misalnya ini ibunya, sorry, bapaknya, ini ibunya. Kalau dia punya saudara di sini itu namanya saudara kandung. Karena sama ayah dan sama ibu. Nah, kalau kasus saudara seibu ini, jadi ini orang yang meninggal. Ini kalau kandung begini ya. Ini berarti saudara, saudari kandung. Satu ayah, satu ibu. Nah, misalnya seibu saja. Ibunya sama. Tapi ayahnya berbeda. Berarti jalurnya dia punya ibu di sini. Dulunya ya, ibu ini mungkin punya suami yang sebelum menikah ya. Ini. Lalu punya anak dari sini. Jadi dia punya misalnya laki atau perempuan lah. Nah, ini dinamakan sebagai saudara seibu. Ini laki-laki lain yang kita nggak tahu. Jadi saudaranya seibu. Saudara seibu itu masih merupakan ahli waris. Ini disebutkan di dalam ayat ke-12 ya, surah An-Nisa. Wa in kana rajul yurasu kalalatan aw imra'ah. Tapi ada syaratnya ya. Syaratnya ahli waris atau orang yang meninggal ini tidak punya lagi ayah ke atas dan anak ke bawah. Jadi ini sudah tidak ada semua. Ya, ini sudah tidak ada. Tapi ada saudara seibunya. Itu namanya kalalah. Jadi kalalah itu orang yang meninggal dia tidak punya ahli waris ke atas dan ke bawah. Itu disebutkan dalam dua ayat ya di surah ini. Nisa ya ayat 12 dan ayat terakhir. Wa in kana rajulu yurasu kalalah, jika seorang laki-laki diwarisi secara kalalah, aw imra'ah atau seorang perempuan sama saja. Jadi kalalah itu kondisi seseorang meninggal tapi tidak punya ahli waris vertikal. Dia tidak punya ahli waris ke atas atau ke bawah. Adanya ke samping. Samping itu ya saudara
Nah, disebutkan di sini walahu ahun au ukhtun. Dia punya saudara atau saudari tapi yang seibu. Punya saudara-saudari seibu. Maka gimana? Falikulli wahidin minhumas sudus. Maka masing-masing mereka ini mendapatkan seperenam masing-masingnya. Berapapun banyaknya. Ya. Terserah nih mau yang meninggal laki atau perempuan nggak ada, sama saja. Karena patokannya adalah dia tidak punya anak ke bawah, tidak punya bapak ke atas. Jadi dapatnya falikul liwahidi min humas sudus. Masing-masing mendapatkan seperenam. Sorry, ini kalau satu ya. Kalau satu. Masing-masing dapat seperenam. Entah yang ditinggalkan laki atau perempuan. Maksudnya tadi tahu ya. Fa'in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Maka apabila mereka berserikat ya, aktsara min dzalik lebih banyak ya daripada itu. Ya, artinya saudaranya bukan satu orang ya. Ada beberapa saudara ya. Maka gimana? Falikul wahidin fahum syuraka'u fis sulus. Mereka berserikat dalam sepertiga. Jadi kalau ada misalnya beberapa orang ya, laki, perempuan segala macam, nah ini mereka berserikat semuanya ini dapat sepertiga. Ya. Di ayat ini yang dimaksud sekali lagi adalah saudara-saudari seibu. Ya, bahkan Syekh As-Sabuni rahimahullah mengatakan ijma ya para ulama ya, terkait hal tersebut dalam ayat ini. Jadi kalau satu orang seperenam, ya, kalau lebih berarti sepertiga yang berserikat dan berserikatnya ini sama bagiannya ya. Jadi tidak dibedakan saudara laki atau saudara perempuan. Di ya taqasamunahu syirkatan bisawiyah. Ya, mereka saling membagi ya, berserikat secara sama. Ya, gitu ya. Di sini beliau memberi keterangan, iza mata an akhin li ummin munfarid, kalau meninggal seseorang, dia meninggalkan saudara seibu satu saja. Dalam kasus yang tadi kita sampaikan, dia punya saudara seibu satu saja meninggal. Dia meninggal hanya ada satu saudara seibu. Maka ini yang kita sebut tadi dapat seperenam. Jadi au ukhtun li ummin munfarida, atau satu orang saudari. Jadi nggak ada bedanya, mau saudara mau saudari seibu sama. Ya. Maka gimana? Fa innal wahida minhuma ya'khusus sudus. Maka masing-masingnya itu satu orang itu mendapatkan seperenam. Ini seibu ya. Mungkin agak jarang di masyarakat kita saudara-saudari seibu ya. Kalau nanti seayah atau kandung itu nanti di ayat terakhir, ayat ujung surah An-Nisa. Jadi yang dalam ayat 12 ini adalah seibu saja. Kemudian idza mata an aktsara min dzalik, kalau ya meninggalkan orang saudara ya seibu lebih banyak, lebih dari itu. Yakni akhawaini li ummin, bisa dua orang laki-laki saudara seibu. Atau bisa juga au ukhtaini li ummin, dua orang saudari seibu. Atau satu laki satu perempuan, ya, maka yastahiquna sulusa bisawiyah. Jika mereka berhak sepertiga sama rata. Itu tadi ya, saya sampaikan. Jadi kalau satu laki atau satu perempuan atau lebih, berapapun banyaknya, maka mereka berserikat sepertiga sama rata. Ya. Jadi Allah Ta'ala yaqulu fahum syuraka'u fis sulus, karena Allah Ta'ala berfirman maka mereka berserikat dalam sepertiga. Syirkatu
Taqtadis musawah ya. Sementara persekutuan itu meniscayakan samarat ya. Jadi bukan 1:2 dalam kasus saudaranya. Saudara seibu ya. Baik ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang mau didiskusikan berkaitan dengan ayat 12 ya dalam surah An-Nisa. Jadi ada hukum di situ tentang suami istri ya, apakah ada anak atau tidak ada anak. Kemudian juga ada hukum tentang saudara-saudari seibu dalam kondisi kalalah. Kalalah sekali lagi tidak ada atasnya dan bawahnya. Karena kalau ada anak misalnya ini semua terhalang ya, nggak dapat bagian. Ada bapak ini terhalang. Nah, jadi ini kasus tidak ada atasnya, tidak ada ke bawah. Ya termasuk kasus jarang lah ini ya. Cuman kalau di masa itu ya memang saudara-saudari seibu ini cukup banyak karena aktivitas poligami itu biasa. Karena itu sering orang itu punya saudara-saudari seibu. Ya, silakan. Tentang hutang tadi, misalkan si bapak ini atau ibu mewarisi hutang, Ustaz. Warisi maksudnya gimana? Maksudnya Yang meninggal siapa? Selalu itu dalam kasus faraid selalu ditentukan dulu yang meninggal siapa. misalkan tinggal satu orang ayah atau ibu, ayah lah sudah tidak ada ibu, tinggal anak-anaknya. Yang meninggal siapa? Yang meninggal ayah dalam kondisi berhutang sangat banyak, Ustaz. Ya. Ini apakah hutang itu diwariskan? Iya, diwariskan juga. Kalau sistem pembayarannya apa setengah dua bagian laki-laki gitu? Tidak jadi pembagian utangnya itu intinya menjadi tanggungan ahli waris. Mereka lah yang menyelesaikan itu. Bisa bagi rata. Bagi rata boleh, ada yang kaya mengambil alih semua juga boleh. Yang jelas itu menjadi bagian kalau harta warisannya tidak cukup. Kalau si anak ini tidak mampu saking banyaknya, Ustaz, Ya, tetap tetap ada kerabatnya nggak yang mampu. Kalau nggak ada nanti, kalau kerabat juga nggak mampu, itu menjadi utang negara. Itu menjadi utang negara. Selalu aturannya begitu, ya. kalau anak tidak mau membayar berarti yang berdosa anaknya. Ya, jadi tanggungan itu kepada keluarga dulu. Kalau ternyata ini memang keluarga miskin misalnya, atau dia nggak punya keluarga lagi misalnya, maka itu menjadi tanggungan negara. Urusan nafkah juga begitu, ya. Nafkah itu tanggungan suami kalau punya suami. Kalau nggak punya suami, anak, nggak punya anak, ya bapak, dan seterusnya, kerabat lah. Kalau punya kerabat atau kerabatnya semuanya tidak mampu, maka itu menjadi tanggungan negara. Begitu ya sederhananya. Ada lagi mungkin? Silakan. Kasih. Seorang ibu dia bersuami dua kali. Ya. Suami pertama memiliki anak satu, anak laki-laki, terus yang meninggal dia menikah lagi, dia memiliki anak laki-laki dan perempuan. Nah, yang saya tanyakan di sini harta gono ini bawahnya dari suami pertama dan suami kedua itu pembagiannya secara detailnya itu apakah tetap juga mengacu Gimana pertanyaan? Pertanyaan gimana? Kalau berapa jumlah untuk anak yang pertama yang dari ini maksudnya harta warisannya yang ditanyakan? harta ini Iya. Yang meninggal siapa? suami yang pertama. Ya, jadi
ada kasus, ya yang meninggal kan suaminya toh, Ya, yang sorry ini perempuan, yang meninggal suaminya ini meninggal. kalau suami Sebentar, punya punya anak dulu kan, punya anak dulu kan tidak boleh menikah kalau. Nah ini harta warisan ini yang ditanya. Iya. Kalau begini mas sederhana, anak satu laki-laki. Satu dia membawa anak satu laki-laki. Nah, terus Terus menikah lagi. Selanjutnya, ya sabar, ini dulu karena ini kan ada hartanya ini. ya, Ini ada hartanya toh. Nah, dalam kasus seperti ini, ibu itu dapat berapa? Kasus yang kita bahas tadi? 1/8. Hah? Anak laki-laki 7, sisanya. Sisanya. Hah? Terus dia nikah lagi. Nikah lagi. nikah lagi. Ya, oke dia nikah lagi terus. Eh, punya anak dua laki-laki dan perempuan. Laki perempuan. Terus siapa yang meninggal? Hah? Ya, tapi Suaminya meninggal lagi. Oke. Ini meninggal lagi. Ya, sama kasusnya. perlakuan Ini berarti dia 1/8 juga. Dari kasus ini 1/8. karena dia tidak dapat. Oh enggak, ini kan enggak ada urusan. Tidak menjadi ahli waris dari suami kedua. Jadi yang ahli waris itu cuma ini. Untuk kasus kedua. Jadi kasus ini anak dalam kasus kedua yang meninggal suami kedua itu tidak ada urusan dengan anak dari suami lama. Itu enggak ada urusan. Beda cerita kalau yang meninggal adalah yang perempuan. Kalau yang meninggal adalah istri, berarti semuanya ini ahli waris. Suami ini saya ganti ya. Yang meninggal ini perempuan ini. Ya, maka gimana? Ya semua ahli waris ini. Semua ahli waris. Jadi anak ini ahli waris iya karena dia anaknya si ibu ini. Dia ahli waris. Ini juga anak. Ahli waris juga. Ya, suaminya ya ahli waris juga. Kalau kasusnya berbeda begini. Jadi kalau dalam kasus gini gimana? Ini 1/4. Ini mereka berserikat 3/4 dengan bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Jadi 3/4 itu misalnya hartanya berapa? 100 juta ya. Kayak ini dapat 25, 3 anak ini dapat 75 juta dengan perincian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Jadi ini 5 5 ya dibagi 5. 5 bagi 5 berapa? 3 kan? Ya, ini kalau dibagi 5 berapa? 25 kan? Bukan. 15. 15. Nah, berarti ini 30. 2 kali kan? Ini 15. Ya, bisa dipahami ya? Itu kalau kasusnya yang meninggal ibunya. Nah, tapi kalau tadi kasusnya yang meninggal suaminya yang kedua, nah ini masih hidup. Ya anak ini nggak ada urusan warisan. Yang anak dari suami pertama. Paham ya? Ya. Ya. Tentang misal kayak kasusnya kayak tadi Pak Henry. Hmm. Tapi ini saya Siapa yang meninggal? Sebutkan aja. tadi yang meninggal suami pertama kan. Ya, Sudah dibagi kan hartanya 1/8. sudah dibagikan suami pertama meninggal. Anaknya berapa? Nah, tadi satu saja. Oke. Ya, ini 1/8, 7/8. Terus Kan dia nikah lagi. nikah lagi, oke. Terus buat usaha, Ustaz. Ya. Usaha bersama usahanya dengan suami bersama. Hmm. Terus meninggal suaminya aja, Ustaz. Yang meninggal suami. Iya, Ustaz. Itu dari usaha itu, misal harta yang dia usahakan dengan suami barunya, Ustaz, harta peninggalan yang dari suami lamanya. Apa bisa begitu? Gimana? Harta Yang dari suami lamanya, Ustaz. ya, Pertama yang 1/8 ini yang dia pakai modal usaha dengan boleh saja. Ini kan sudah 1/8 ini sudah jadi haknya perempuan. Sudah haknya dia. Setelah itu mau dia pakai usaha, terserah. Mau dia habiskan, terserah. Mau dia bagikan orang,
ada masalah. Itu sudah haknya dia. Ya, gitu ya. Ada lagi? Mungkin? Ya. Jadi agar tidak membingungkan, setiap kali terjadi kematian selesaikan segera. Jangan sampai bertumpuk, nanti membingungkan. Belum selesai dia bagi ini meninggal lagi ini. Padahal dia ada haknya nanti di situ yang akan dibagi gitu. Jadi tuntaskan dulu. Ya. Tentang bisa selesaikan kalau yang kedua itu justru yang meninggal suaminya yang keduanya. Ya, ini meninggal. Ya, anak laki perempuan. Laki dan perempuan saja. Ya, satu laki satu perempuan. Terus? Kan ibu dapat seperempat saja. Ya, dalam kasus ini maksudnya istrinya. Iya. Istrinya nggak dapatnya 1/8 karena aturannya punya anak. Ini kan punya anak. Anaknya 7/8. Ini sisanya 7/8 yang dibagi berdua dengan aturan 2/1. Sudah paham ya? Nah, itu masih terbilang sederhana kasus seperti ini, hanya anak hanya. Ya, nanti akan rumit misalnya dia masih punya bapak, kakek. Nah, itu ya karena itu dapat bagian juga. Itu kalau hanya anak mah gampang gitu. Sederhana maksudnya ya. Apalagi ada anak laki-laki. Anak laki-laki itu pasti mendapatkan sisa. Cuman meski disebut sisa dia selalu paling banyak. Kalau yang pertama Seth, ada bapaknya yang laki-laki itu Seth. Yang mana ini? Iya. Ada bapak? Iya, ada bapak dan mamanya misalnya. Masih hidup dua-duanya? Bisa. Ya dapat warisan juga mereka. Ada warisannya. Ada anaknya kan? Iya. Nah, itu ada aturannya kemarin yang di ayat kemarin tuh. Iya. Fali abawaihi likulli wahidin minhuma mana? Minhuma sudusu ingka nalahu walad. Kalau punya anak. Jadi dalam kasus ini ya ini punya ya, karena ada anaknya. Anaknya dapat berapa? 5/6. Oh, bukan, istri dulu dapat dulu. Ya ini 1/8 tetap. 1/8 ini dapat sisanya. Ya, jadi kalau mau dihitung dalam operasi matematika, ya. Jadi ayah itu 1/6 ya katakanlah 100 lah 100 juta lah gitu ya. Ibu 100 juta mungkin nggak bulat nanti angkanya karena 1/6 ibu sama ya anaknya istri 1/8. Nah sisanya anak ya tinggal dihitung tuh jadi 120 juta lah. ya kalau mau gampang ya misalnya ini 120. Nah ini gampang kalau kayak gini berarti anaknya ayahnya dapat berapa? Dapat 20 Seth. Ya ini juga ya sisanya 1/8-nya berarti 1/8 dari 120. ya 120 bagi 8 15 juta Seth. kan sisanya si anak ini dapat sisa dari 45 120 dikurangi 45 Sisa 6 pokoknya sisanya lah Anak dengan ibu itu digabung dulu ya. kenapa? Orang tua dengan istri itu diselesaikan dulu dan anak terpisah. Ya pokoknya kan sisa ini sisa namanya sisa itu paling terakhir tetapi pasti paling banyak kalau anak laki-laki dia sisa yang pasti paling banyak sisanya kan pasti paling lebih banyak ini 120 65 juta dia paling banyak kan dibandingkan
Gitu ya. Jadi langkah pertama atau sederhananya tentukan yang meninggal siapa. Kemudian ahli warisnya siapa saja yang masih hidup. Lihat dulu, cek ke atas. Ada nggak? Biasanya bapak ibu kadang masih ada. Kalau kakek nenek itu biasanya sudah jarang. Tapi bisa saja ada. Nah, umumnya tapi jarang terjadi ya. Tapi bisa saja ada. Makanya dicek ke atas. Kemudian cek ke bawah. Anaknya ada nggak? Kalau nggak ada anak, cucunya ada nggak? Gitu. Ya. Kalau atas bawah nggak ada, lihat ke samping. Gitu. Ya, bisa dipahami ya. Tapi kalau atas bawahnya ada, samping itu tidak dapat. Ada anak laki-laki misalnya, samping itu udah nggak dapat, terhalang. Ya. Mau saudara sekandung, mau saudara seayah, seibu, nggak ada yang dapat kalau ada anak laki-laki. Begitu ya, paman nggak dapat. Nanti kita ada pembahasan sendiri nanti tentang mahjub, konsep mahjub ya. Siapa yang terhalang, siapa yang menghalangi. Tapi setidaknya ini kita pelajari, yang sudah kita pelajari ini bagian-bagian dasar, bagian-bagian pokok berdasarkan ayat di dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Di situ ada bagiannya anak, orang tua, saudara, ya, seayah seibu, kemudian suami istri. Gitu ya. Nanti yang saudara seayah dan sekandung itu di ayat 3 ayat terakhir ya. Insyaallah kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya. Jadi memang dibedakan ya antara saudara-saudari seibu dengan saudara-saudari seayah atau kandung. Kalau seayah dan kandung itu biasanya digabung. Saudara seayah dan atau saudara sekandung digabung. Yang dipisah itu saudara-saudari seibu. Ya, dan umumnya jalur ibu itu nggak dapat kecuali saudara-saudari. Jadi nanti misalnya ada sepupu dari jalur ibu nggak dapat. Tapi sepupu dari jalur ayah bisa dapat. Kalau tidak ada yang menghalanginya. Ya. Masih ada lagi? Ya. Nah, dari sini sebenarnya saya tambahkan sedikit. Jadi kita sudah mengetahui juga sebab-sebab kewarisan. Ya, ada dua setidaknya. Sebetulnya ada tiga biasanya disebutkan dalam kitab-kitab awam. Sebabul mirasi waros salah sakulu yufidu rabbahul wirasah. Ya, dalam atur rahbih itu disebutkan yang pertama, wahia nikahun wa walaun wa nasab. Pertama itu nikah, pernikahan. Itu yang disebutkan dalam ayat 12. Istri dapat berapa, suami dapat berapa. Itu kan dapatnya karena pernikahan. Nah, ada juga karena wala itu kan konteks memerdekakan budak ya dan sebagainya. Dan di zaman sekarang relatif tidak ada. Jadi tinggal dua sekarang ini sebab kewarisan. Yang pertama adalah pernikahan, yang kedua adalah nasab. Nah, ayat 11 surah An-Nisa itu tentang sebab nasab. Anak, ya, itu orang tua, itu nasab. Nah, ayat ke-12 itu juga selain nasab juga menyinggung sebab yang lain yakni pernikahan. Nah, suami dapat berapa dari istri yang meninggal atau sebalik. Tapi cuma sebatas itu ya. Kalau pernikahan itu ya suami istri. Kalau mertua, menantu nggak ada urusan. Nggak dapat. Nggak sampai sejauh itu. Ipar nggak dapat. Tidak ada. Lagu apalagi. Meskipun tidak ada penghalang, saya tidak dapat. Nggak, memang bukan ahli waris. Ya, ahli waris itu hanya suami istri. Kalau di sistem hari ini kan tidak ada daulah, mungkin bisa aja dia. Apa itu? Kalau di sini kan tidak ada daulah, Kenapa itu? jadi tidak diambil oleh negara, kan tidak ada yang mengurusi.
otomatis menantu itu mungkin bisa. Ya saya nggak paham kalau aturan selain Islam itu seperti apa. Yang jelas kalau dalam Islam menantu tuh nggak dapat, ipar nggak dapat, berarti ya. Nanti insya Allah di mungkin pertemuan datang ya kita akan lebih detailkan siapa saja ahli waris dari kalangan laki-laki itu siapa saja, dari perempuan itu siapa saja. Masih ada yang mau didiskusikan sampai sini? Silakan. Perempuan kan belum meninggal. Belum meninggal, terus Tapi itu tanah itu juga hibah. kalau hibah boleh. Boleh. Hibah itu tidak, justru kalau sudah meninggal hibah itu nggak boleh. Jadi hibah itu saat masih hidup. Kalau sudah meninggal belum dibagi, belum hibah, maka itu nggak bisa dihibahkan lagi. Itu jadi harta waris. Apa ada pembatasan atau semuanya tuan? Untuk hibah, memang aturannya tidak seketat warisan. Hanya saja tetap ada tuntunan agar adil di antara anak-anak. Kalau hibahnya kepada anak. Kecuali misalnya hibahnya ke yayasan, ke mana panti asuhan, kan bisa hibah juga kan. Saya sumbangkan tanah saya sekian hektar di sana untuk pondok pesantren, misalnya, ya boleh. Ya. Tapi kalau kondisi anak laki perempuan orang tua masih ada dihibahkan sama anak Nggak masalah, boleh, boleh. Kalau hibah, ya. Tapi ingat, hibah itu sudah wajib serah terima saat masih hidup. Nggak boleh itu nanti kalau saya meninggal, nggak boleh. Jadi kalau sampai ada ucapan nanti kalau saya meninggal baru dikasih itu nggak sah sebagai hibah. Hibah yang belum diberikan saat dia meninggal batal sebagai hibah, dia menjadi warisan. Jadi kalau mau berikan, berikan saat masih hidup sebagai hibah. Bila perlu, kalau secara administrasi langsung balik nama. Sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Karena kalau nggak balik nama, itu ahli waris lain masih bisa menggugat di belakang. Dibilangnya itu harta warisan. Padahal bisa jadi sudah dihibahkan saat masih hidup. Karena itu sekali lagi kalau mau hibah, hibahkan serah terima saat masih hidup. Ya, bila perlu secara administrasi clearkan semuanya, ya, balik nama lah gitu. Nah, kadang yang jadi persoalan itu karena tidak ada pemberian, meskipun bahasanya di depan. Ini saya kasih untuk anak saya si A, ini untuk si B, tapi nggak dikasih dalam arti serah terima, hanya omongan saja. Ini sebagai hibah belum sah. Harus serah terima. Nah, jadi kalau sudah hibah, kepemilikan berpindah saat orang tua itu masih hidup. Dan konsekuensinya orang tua nggak bisa ngelarang kalau anaknya misalnya ngasih ke orang lain, dia ngejual segala macam. Anaknya dikasih terus dijual, orang tuanya marah-marah nggak boleh. Ya kenapa nggak boleh, kan sudah miliknya dia. Ya, saya paham ya. Ya, kalau mau dihibahkan. Kalau ya silakan. Tentang bisa kasus Iya. ini orang tuanya sudah lama meninggal, terus ada sebidang tanah. Sebidang tanah itu kemudian salah satu dari bukan salah satu, mereka bersaudara bersepakat untuk mewakafkan tanah itu, tapi belum membagi warisan. Nah, itu tanah peninggalan orang tua terus jadi mereka untuk diwakafkan di yayasan gitu. Oh boleh itu disebut wakaf. Boleh diwakafkan oleh ahli waris, bukan karena kan belum diwakafkan saat dia meninggal ya. Jadi tanah warisan tuh apakah boleh diwakafkan? Boleh. Diwakafkan oleh siapa? Ya oleh ahli waris. Dan semua ahli waris harus setuju. Kalau ada yang tidak setuju berarti ada hak dia di situ, nggak boleh diwakafkan. Ya, karena itu kalau semua ahli waris setuju boleh. Nah, setujunya bukan setuju doang. Kan para sebagian ulama itu mensyaratkan
sudah tahu bagiannya masing-masing. Gitu. Karena jangan sampai begini, setuju karena dia tidak tahu dapat berapa. Begitu dia tahu dapat sekian, nggak setuju. Ya. Jadi tahu dulu, ente punya hak di situ sekian. Ya. Setelah itu, ini kita rencana mau mewakafkan untuk orang tua. Ya kalau semua setuju boleh. Tapi kalau ada yang tidak setuju, tidak boleh dipaksa. Itu haknya dia. Ya, bisa dipahami ya. Sekali lagi saran saya agar tidak menimbulkan sengketa, lebih baik kalau memang orang tua mau wakaf, ya wakaf memang saat masih hidup. Kenapa harus menunda wakaf itu setelah mati? Wakafkan saja sejak masih hidup. Jadi kalau Anda punya tanah banyak gitu ya, mau mewakafkan, dia nggak usah tunggu mati. Wakafkan memang sekarang. Amal soleh itu jangan ditunda. Bahkan belum tentu saat Anda mati itu diwakafkan betulan. Saya jadi malah menjadi rebutan, ya, menjadi fitnah. Jadi lebih baik kalau mau diwakafkan, wakafkan memang. Kenapa? Apa alasan menunda kebaikan ini? Ya, nggak usah ditunda, segerakan. Kalau memang mau berwakaf, ya, jangan sampai menjadi fitnah di kemudian hari. Kalau diwakafkan saat masih hidup itu ya ahli waris semuanya nggak ada alasan keberatan. Nggak ada, misalnya anak nggak setuju, ya gimana nggak setuju itu hartanya orang tua. Bisa dipahami ya? Adapun kalau meninggal, belum tentu berhasil diwakafkan. Bisa jadi ada ahli waris yang tidak setuju. Ya, Allah. Ini saja bagi orang tua juga perlu menjadi pertimbangan ya di ayat ke berapa itu surah ini ayat 9 juga ada aturan ya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Di antara pesan penting ayat itu adalah orang yang orang kaum mukmin itu juga perlu mempersiapkan apa yang dia tinggalkan untuk ahli warisnya. Jangan sampai semua dihabiskan saat dia masih hidup, kemudian meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Kalau generasinya kuat sih nggak masalah, nggak ditinggalin apa-apa tapi kuat, nggak masalah ya. Yang kita khawatirkan nggak ditinggalin apa-apa, lemah pula, akhirnya terlunta-lunta. Jadi lebih baik meninggalkan harta yang cukup bagi anak. Ya, wallahu a'lam. Masih ada terakhir? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini seorang suami istri Suami istri ya kenapa? yang meninggal suaminya. Tapi suaminya itu punya anak banyak dan hepatitis. Lalu karena keduanya ini sama-sama hidup bersama, lalu dari harta dan ngumpul bersama itu punya sebidang tanah. Tapi saat suami ini meninggal, mereka belum tahu bagian-bagiannya dan anaknya itu tidak menuntut sama sekali peninggalan itu dari suaminya tadi. Tiba sekarang perempuan ini tidak punya anak dan meninggal juga. Lalu bagaimana dengan tanah itu? Gimana? Coba deh. Coba, karena iya ada suami istri. Suami istri. Terus Suaminya dulu punya anak. Punya anak dari istri yang lain. Artinya dari istri yang lain. Terus anak laki perempuan banyak lah gitu. Terus Saat menikah dengan istri baru, laki tadi meninggal. Terus dari keduanya itu punya sebidang tanah, tapi tidak tahu itu punya ayah atau punya istrinya tadi, yang jelas sama-sama. Ya kalau sama-sama dianggap kepemilikan berdua. Oke. Terus itu saat suami meninggal, mereka semua itu belum tahu bagian warisan itu seperti apa. Mereka itu maksudnya ini. Ini termasuk ibu dan bapaknya itu. Ini juga. Ya, tidak tahu itu bagaimana waris apa. Ibu dan bapak maksudnya bapak itu siapa? Yang meninggal kan istri, suami, punya anak. Nah, waktu meninggal itu
anak yang banyak itu Mm-mm. dengan termasuk istrinya itu tidak tahu bagaimana cara membagi waris. Ya, terus Nah, nah sekarang baru-baru ini istrinya ini enggak, meninggal. tanahnya masih ada. Nah, masih ada. Terus Itu membaginya gimana? Bagaimana? hanya tanah ini, hanya tanah saja. Tanah. Ya, sama dengan aturan mewaris secara umum ya. Jadi kalau dihimpun dulu semua ahli warisnya. Nah, dihitung dulu satu satu dulu yang meninggal. Ya. Misalnya ada tanah, kita nggak tahu berapa. Kalau mau diuangkan juga boleh, katakanlah 1 M atau berapa. Yang jelas dalam kasus semacam ini, nah, istri ini dapatnya 1/8. Ini sisanya 7/8 dibagi di antara anak-anaknya 2/1 untuk laki perempuannya. Kan begitu aturannya. Nah, sekarang tanah ini kalau memang ini milik mereka berdua harus dipisah, diperjelas yang punya laki-laki saja yang menjadi warisan. Misal setengahnya, misal. Faktanya belum tentu setengah. Ya, bisa saja 30-70, kita nggak tahu. Tapi ini asumsi gampangan saja lah. Misalnya mereka berbagi dua. Waktu dulu belinya urunan, suami istri ini urunan 50-50. Jadi anggaplah kepemilikan setengah-setengah. Berarti yang dibagikan ini hanya setengah. Jadi setengah setengah lahan ini sudah miliknya istri. Nah, setengahnya ini yang dibagi tadi 1/8-nya ke sini, 7/8-nya ke anak ini. Ya, begitu kan? Nah, setelah ini jadi kasarannya ini berarti dia punya setengah lahan ditambah 1/8. 1/8 dikali setengah. Jadi 1/16. Paham ya? Nah, itu jadi inilah yang dimiliki oleh si wanita ini. Sementara anak-anak ini dapatnya hanya setengah dikali 7/8. Nah, jadi 7/16. Nah, ini yang dibagi di antara mereka anak-anak laki perempuan 2/1. Istrinya sudah meninggal lagi. Ya sabar, diselesaikan dulu satu kasus ini. Sudah selesai ini. Begitu sudah selesai. Nah, sekarang yang tersisa adalah istri ini meninggal kan. Nah, dengan dia memiliki setengah ditambah 1/16. Dah? Setengah ditambah 1/16. Hitung sendirilah ini berapa. Nah, ini sekarang yang menjadi warisan. Nah, ini siapa ahli warisnya? Ahli warisnya siapa? Saya tanya. Nggak ada. Nah, saudaranya dapat. Laki perempuan. Nah, dapat saudaranya. Ya dapat di sini. Ini kan sudah nggak ada nih orang tuanya toh. Ada. Punya saudara laki. Ya udah semuanya ini jadi saudara laki-laki. Sudah ini pas meninggal ini, saudaranya laki-laki masih 2. Nah sekarang baru tinggal 1. Nggak ada urusan. Saat dia meninggal. Saat dia meninggal 2. Nah ya sudah mereka berserikat di situ. Atas bagian 1/2 tambah 1/16. 2 tambah 1/16. Berarti bagiannya itu misalkan tahunya baru sekarang, saudara laki-lakinya itu meninggal 1, berarti bagian saudara yang meninggal itu diberikan ke anaknya lagi. Anaknya saudaranya. Ya tergantung lihat ahli warisnya lagi. Tergantung ahli warisnya. Iya. Ahli warisnya bisa saja anak, bisa saja bapak ibunya segala macam. Jadi harus dihitung lagi. Dihitung lagi kembali sebagai kasus baru. Makanya ahli waris itu kasus begitu selesaikan dulu satu. Nah ini sekarang masih di situ kita. Nah konfirmasi terbaru. Masih di situ itu di mana? Masih di mana? Masih di situ itu masih posisi bisa sampai di sini. Antara Kasus kematian kedua atau pertama? Masih di sini berarti. Ya. Nah, terus? Itu ada konfirmasi baru ternyata amat 3 ini tadi. Konfirmasi setelah dicari cara pembagian itu, konfirmasinya bahwa bapak ibu memberi tahu ke kami bahwa tanah itu sudah diberikan semua kepada
Ibu. Sudah diberikan semua. Oh ya sudah, berarti nggak ada bagiannya nih. Yang tiga itu nggak ada sama sekali. Karena nggak ada warisannya. Oh, udah begitu. Udah dibilang terus ya. Ya, kalau ceritanya begitu, ya berarti nggak ada ini. Pembahasan ini nggak ada. Gitu. Ikhlasnya udah gitu. Karena dia memberikan kepemilikan tanah itu kepada istrinya. Jadi cerita ini juga jadinya konsekuensinya juga nggak ada cerita ini. Full. Gue saudaranya dari perempuan aja. Jadi ini dapat tanah semua full. Ketika dia meninggal, ahli warisnya siapa? Apakah cuma dua ini? Nggak ada bapaknya, anaknya. Ah, berarti ya ahli warisnya ini saudaranya dua. Mereka berserikat. Ini dapat semuanya. Yang laki-laki kan. Bagi dua mereka ini. Kemudian satunya lagi meninggal, gimana? Ya, cek ini ahli warisnya siapa. Berarti tinggal setengah lahan di sini. Nah, setengah lahan itu ahli warisnya siapa saja. Apakah ini masih bisa dapat? Ya tergantung. Kalau nggak ada anak masih bisa dapat ya. Nggak ada bapak masih bisa dapat karena nggak ada yang menghalangi dia. Tapi kalau ada anak berarti ya sudah anak laki-laki ya. Baik ya. Satu lagi ya, gimana? Ada jadi kalau misal suami misal kerja ini sebelum meninggal, suami ini kerja, terus semua harta dia itu diatasnamakan istri saja. Jadi setelah meninggal itu berarti tidak seperti ini kasusnya, Ustaz, ya? Tidak akan dapat ke ayahnya yang Mas, pertama begini, atas nama itu apakah memang dia memberikan atau sekedar formalitas? Karena ada orang itu memang dia nggak mau atas namanya pakai atas nama orang lain, tapi dia nggak ngasih ke orang. Itu masa administrasi. Kalau yang dimaksud dia mengatasnamakan itu beneran dia kasih, ya sudah, berarti nggak ada. Gitu. kelompok dia niat. Nggak ada. Kalau emang dia sudah ngasih. Cuman harus dipastikan dulu, bener nggak? Karena gini, tidak semua orang, kan ada orang itu memang dia aset itu tidak mau dia tulis atas namanya. Asetnya atas nama si A, si B, si C. Tapi itu secara syar'i punya dia. Cuman dia nggak mau tulis atas namanya, entah pertimbangan apa, nggak mau ribet sama pajak lah, apa terserah bisa jadi. Tapi secara syar'i itu masih punya dia. Ada juga orang balik nama memang dia ngasih. Saya ngasih kepada si A, sudah semuanya atas nama dia. Nah, itu yang harus diperjelas. Kalau memang dia memberikan, ya sudah, dia berikan. Apakah orang boleh memberikan semua hartanya kepada istri? Ya boleh saja. Nggak dilarang. Istri juga mau ngasih semua harta ke suami juga boleh. Meskipun itu tidak lazim. Lazimnya di dalam aturan Islam itu ya harta laki, harta suami ya suami punya, harta istri. Masing-masing punya hartanya sendiri-sendiri. Dan nanti perhitungan warisannya dari harta masing-masing. Ya, gitu ya. Baik, kita cukupkan dulu ya, ikhwas sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.